Halo teman-teman. Nah, ketemu lagi. Gede banget. Parah. Bukan, yang nggak kelihatan juga gede banget. Oh iya. Oh. Untung saya cuma lihat yang kelihatan. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Reno Fenadi dan juga Mas Yus. kita di Semedi seputar misteri di mana-mana. mana-mana. Nah, teman-teman, ini kita sudah ada di sebuah gedung yang sangat gedung. Besar. Iya, gedung kan besar. Kalau kecil kan Gedung. Ini kita masih di lokasinya masih di sekitaran Bogor, teman-teman. Ini adalah sebuah gedung terbengkalai yang menurut informasi katanya ini kalau bisa dilihat mungkin bentuknya itu udah agak jadi ya. Mungkin ini sekitar setengah jadi, 3/4 jadi lah ya. Ini malah kayaknya gabungan antara. Jadi teman-teman bayangin aja ini gabungan antara hotel sama apartemen. Ya. Gitu. Gedenya kurang lebih segitu. Tapi karena mangkrak kayak gini, karena terbengkalai, jadi kayak kos-kosan the Red, apartemen the Red ya. Tinggal ditambahi Iko Uwais sama Yayan Ruhian, udah Yayan jadi ini. Ruhian. Ini menurut informasi katanya pembangunannya tidak selesai karena ada masalah finansial apa gimana lah Ya, gitu pokoknya. pembiayaan lah ya, Pembiayaan. gitu. Nah, kalau bisa dilihat juga di belakang kita ini teman-teman, ini tangganya sudah sangat copot lu. Sudah sangat copot ya. Tangganya sudah sangat Tidak aman. tidak aman. Bahaya ya ini, tapi ya demi Anda semua ini kita lakukan ini. Nah, tapi ini seperti biasa nih. Pertama-tama first impressionnya gimana? Kalau yang saya lihat, yang tadi seperti saya bilang, ini yang nggak kelihatan aja gede banget gitu. Dan ini penuh, Pak. Oh iya. Penuh. Walaupun nggak kelihatan, tapi kalau di pandangan mata saya ini tuh penuh. Kayak apartemen gitu, ada penghuninya, tapi penghuninya nggak kasat mata semua. Mereka ngapain? Lalu lalang apa? Mereka tinggal di sini, Hah? layaknya penghuni apartemen. Wih, mewah dong. Mewah gitu, dan mereka bayar juga maintenance-nya. Masa iya? Anda nih jangan coba tipu-tipu ya. Saya main percaya-percaya aja lagi. Tapi beneran, maksud saya ini itu kalau dari segi pandangan tak kasat mata banyak isinya, Pak, penuh gitu, dan kayak bener-bener seperti apartemen manusia yang dihuni gitu. Ini di tempat kita berdiri adalah parkiran kendaraan mereka. Iya. Ada kereta kencana, ada apa enggak? Enggak, bukan kendaraan, bukan kereta kencana, tapi kayak kuda-kuda, tapi kuda tak kasat mata gitu. Oh, banyak ini kuda-kudanya nih. Iya, banyak juga. Dan mudah-mudahan sih, saya cuma berdoa aja kita kuat ya nanti sampai atas ya. Enggak sih, kayak kalau lihat gedungnya setinggi ini ya teman-teman, ini ada kali 20-30 lantai kali ya. 20-30 lantai. Sebutu-butunya saya sama views sama subscribe enggak lah kalau semua kita naikin, ngapain? Aduh, belum lagi saya harus berhadapan dengan yang tidak kasat mata lagi di Nah. sini. Aduh. Karena kan juga kita punya Mas Yus ya, seorang dukun bimbel yang sakti. Yang di lantai atas kalau emang mau kita ajak ngobrol suruh turun, jangan kitanya yang ke atas. Dia enak terbang, kita kan jalan kaki. Nanti kita coba ya, kita suruh turun, dia mau nggak ya? Oh Kita iya. ada interaksi ya. Kayak gitu. Baiklah teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi kita langsung mulai Semedi Olah TKP kita kali ini Ya. di sebuah gedung yang sangat besar dan terbengkalai. Let's go.
Nah, teman-teman, kita udah ada di spot pertama. Eh, jangan diketap-ketip. Nah, kita ada di spot pertama, teman-teman. Pas lagi kita jalan, Mas Yus seperti merasakan sesuatu. Ini apa nih, bisa ceritain? Ini ya seperti yang saya bilang tadi, ini penuh Pak, dan saya agak khawatir ini kita dikepung. Jadi kayak misalnya saya ikut UAIS-nya situ Yaya Ruhiannya, ini kita dikepung sama pasukannya apartemen itu. Loh, ya Ruhian kan pasukan apartemen termasuk. Ya, pokoknya gitulah. Oh iya. Jadi aku dari tadi agak cemas karena mereka sepertinya bukan agak lagi, ini memang tidak welcome ini. Ke kita. Ini tidak welcome ke kita, dan saya jadi tidak bisa melucu ini Pak, saking seriusnya ini. Tidak bisa melucu. Kenapa? Kok nggak welcome-nya, bisa diceritain? Bayangan Pak, ini gedung segede ini, tidak pernah ada manusia satupun yang menginjakkan kakinya di sini. Tadi saya sempat ngobrol sama satpam di depan, tempat saya ajak kan, yuk ikut kita yuk, siapa tahu mau nonton gitu. Langsung nolak Pak. Iya, semua langsung nolak ya, yang ada warga teman-teman juga Gitu. di sini. Terus saya tanya, pernah ngecek ke dalam nggak? Enggak katanya, karena dia memang cerita pernah ada banyak ya mereka cerita dari arah apartemen ini katanya ada yang ngeliatin lah, katanya ada kayak suara-suara lah, ada kayak keramaian lah, ada kayak suara perempuan, ada kayak orang jalan dan lain sebagainya. Ya wajar karena memang di tempat segede ini itu udah terbengkalai lama dari tahun 2015 gitu kan. Sampai dengan sekarang udah bertahun-tahun sepi, nggak ada orang, akhirnya yang menguasai ya Mereka ini gitu. balik lagi, kenapa mereka nggak welcome? Ada spesifik gak alasan misalnya? Merasa Datangin, diganggu. Ya, dilanggar. Teritorialnya sengaja kayak sengaja kita itu menerobos tempat masuk mereka. Padahal tadi saya udah bakar dupa, saya minta izin gitu. Itu aja nggak pengaruh. Dupa saya mati Pak tadi Pak. Angin. Ya kalau dari sudut pandang supranatural itu tandanya kita nggak diterima sebetulnya. Kalau Gitu. kita nyalain lagi? Kalau kita nyalain lagi, mati lagi. Masa? Coba aja nanti. Tapi enggak nih, kalau di lantai ini nih, bisa dijelaskan nggak? Maksudnya kan kalau kita nih ngelihatnya kan kosong blong. Iya. Maksudnya bukan kamar-kamar kan ini? Iya. Kamar-kamar mungkin di lantai atas. Ini dari sebelah sana ini aja ada yang Mbak, itu kan ada kayak atap gitu ya. Itu kayak ada sosok Pak. Jadi kayak merayap gitu. Kayak merayap tek gitu. Itu dari atas ini. Merayap di lantai atas kita apa di ini? Di langit-langit ini. Gitu, tapi bentuknya manusia. Badannya semuanya hitam, kepalanya gundul. Gerakannya merayap. Gitu. Suruh jalan biasa aja nggak bisa? Stilnya memang seperti itu Pak. Kayaknya memang seperti itu dia. Kalaupun ngerayap di bawah kenapa sih? Coba mungkin nanti Bapak tanya aja sama dia kenapa kok mungkin dia terinspirasi sama Spider-Man atau gimana kayak gitu. Bisa diajak ngobrol, bisa kita ajak ngobrol. Kita coba, nanti kita coba naik ke lantai 2. Kayaknya markasnya dia di situ, yang merayap itu. Mudah-mudahan kita bisa ajak ngobrol. Aku sendiri agak susah ini jenisnya apa? Gitu. Iya, Karena nggak ada di kamus kayaknya. Iya. Kita tanya dia nanti kamu apa gitu ya. Iya, kita tahu apa. Baiklah teman-teman, kita langsung menuju ke lantai selanjutnya. Let's go. Kita udah ada di spot kedua. Iya. Spot kedua ini. Di satu lantai di atas yang tadi, teman-teman. Iya. Ini yang tadi saya sebutin, makhluk tadi yang saya sebutin, jumlahnya itu ada berapa banyak? Ada banyak banget ini ngelilingin kita, kan nempel di atas langit-langit sini, ngerayap gitu.
matanya merah, kepalanya gundul dan bodinya semuanya hitam kayak gitu. Kayak Venom ya. Iya, kurang lebih sih gitu ya. Tapi saya nggak tahu namanya apa. Saya tanya namanya ya. Saya mau coba. Oke, kalian bisa komunikasi lewat saya. Makhluk-makhluk yang saya nggak tahu namanya ini, tapi kalian pasti tahu yang saya maksud itu siapa di sini. Berikan eksistensi kehadiran kalian dengan menggerakkan bandul ini. Saya tahu jumlah kalian di sini banyak. Goyangkan bandulnya sekeras mungkin. Oke. Terima kasih. Kalian itu sebenarnya makhluk apa sih? Namanya apa? Namanya mereka bilang nama mereka itu Kumbolo Ireng. Kumbolo Ireng. Kumbolo Ireng. Jadi ini mungkin teman-teman nggak tahu ini makhluknya namanya apa, tapi kalau mereka menyebut diri mereka Kumbolo Ireng. Asalnya dari mana? Kalian makhluk asli atau bukan? Kalau misalnya makhluk asli dari tempat ini sebelum ini dibangun, goyangkan ke kanan. Kalau misalnya bukan, goyangkan ke kiri. Langsung aja. Kanan kiri. Kanan. Oke, kanan. Berarti kalian makhluk asli di sini ya. Kita ditanya bawa makanan enggak? Enggak lah. Mereka kayaknya lapar ya. Yo piye, aku yo sering lapar kok. Saya juga sering lapar ya teman-teman ya. Mereka makanannya sampah, mereka makanannya yang sering dibuang orang di sini. Jumlahnya banyak, mereka pikir kita bawa makanan ini. Sorry kita nggak bawa banyak makanan ya, kita nggak bawa banyak makanan. Teman saya ini nggak bisa lihat kalian, cuma saya yang bisa lihat. Boleh tanyain nggak, Pak? Coba tanya apa aja. Bro, apa sis? Apapun lah. Bro sis. Ini iya lah, piye manggilnya juga kita bro sis. Anda Ya. Mereka nggak suka kita di sini soalnya, suruh pergi. Sebentar aja. Jangan langsung tolak. Kasih kita kesempatan sebentar. Biar orang-orang tahu eksistensi kalian. Tanyain tahu YouTube nggak? Tahu YouTube nggak? Kalau misalnya tahu, goyangkan ke kanan. Kalau misalnya nggak, goyangkan ke kiri. Enggak. Oke, nggak. Nggak tahu. Bilangin Pak. Jadi kalau Nggak pernah nonton TV. memang bukan di TV, gak usah teriak-teriak bos. Santai. Ya gimana, bukan masa jadi masalah kita. Protes ke pemerintah dong kalau mau bantuan HP. Apa itu YouTube? Aduh, diteriakin terus telingaku. Sakit telingaku. Jangan teriak-teriak gini loh. Kan kalian nih kalau ada kita ini kan bisa nunjukin eksistensinya. Jadi orang-orang pada tahu ada yang namanya Kumbolo Ireng. Kumbolo Ireng. Jangan ditolak-tolak gitu dong. Ini mereka sebenarnya salah satu bangsa pasukan dari penguasa yang ada di tempat ini. Oh, oke. Nanti saya akan coba mungkin nanti di lantai atas. Ini semakin atas ya semakin elit gitu. Mereka ada di sini karena sebenarnya mereka bisa dibilang kroco-kroco. Ini security parking. Security, bagian maintenance, teknisi Iya. listrik ya. Tapi bukan tukang parkir katanya. Tahu mereka tukang parkir. Gitu tahu, Mas Bro, Mbak Sis. Aduh, suaranya keras banget di telinga. Tanyain lagi masih bisa. Apa? Tanyain apa? Enggak, maksudnya pengen nggak eksistensinya kan kalau masuk kayak gini kita rekam itu kan jadi pada tahu. Seneng nggak kalau orang-orang pada tahu ada kalian? Oke. Kalau kalian diketahui orang di sini ya, eksistensinya diketahui, kalian seneng nggak? Kalau misalnya senang, goyangkan ke kanan. Kalau misalnya enggak, goyangkan ke kiri. Ke kiri, Pak. Kami nggak butuh kalian kan? Oh iya. Saya senang makhluk independen seperti ini ya, teman-teman. Keren. Ini saking banyaknya aku agak kewalahan. Gede banget soalnya tempat ini. Kalau kecil mungkin itu namanya pos hansip terbengkalai, Pak. Aku malah lebih suka pos satpam terbengkalai.
Ya buat apa? Nggak ada ceritanya dong. Iya. Baiklah kita move aja. Ini masih sedikit kewalahan nih teman-teman. Tapi beginilah, maksudnya gini ya teman-teman. Untuk posisi kayak gini, saya ini serba salah. Mas Yus ini teman saya mau bantu tapi saya nggak ngerti. Mohon maaf ya, saya tidak bisa bantu. Nggak apa-apa. Aku mau bisa bantu Popo. Semangat, ayo. Ya kita damai aja lah. Kita damai aja ya. Kita damai aja. Kita nggak maksud jelek di sini. Saya kasih hawa positif buat kalian. Mudah-mudahan kalian ngerti. Saya tahu kalian cuma pengen tenang. Saya tahu kalian cuma pengen supaya eksistensi kalian di sini tetap terjaga. Kita nggak mau ngambil tempat ini kok. Oke, kita jalan aja yuk ke atas. Kita jalan aja. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Let's go. Nah teman-teman, kita udah dari spot ke selanjutnya, saya sampai lupa berapa ini. Spot 3. Kita sudah naik lagi dari lantai yang tadi. Seperti biasa, emang dasarnya Mas Yus ini penjudi, dia selalu ngocok kartu di mana-mana. Ya, mungkin saya sedikit cerita atau mengisahkan apa pandangan batin saya yang saya dapat tentang penghuni tempat ini ya. Iya. Jadi memang penguasa atau penghuni tempat ini itu ada satu sosok besar gitu, kayak buto gitu. Kalau orang Jawa bilang buto, tapi bentuknya ningrat kayak gitu. Raksasa ya, raksasa. Raksasa pakai bling-bling, pakai kalung, kemudian pakai mahkota kayak gitu. Namanya DJ Khalid bukan? Jay-Z, Pak. Oh, Jesse. Atau mungkin Big Show. Enggak, Where are the Big Show? Dicok slam, Mbak. lawas banget Pak itu. Francis McDonald ya. Jadi memang penguasa itu di sini sebetulnya sebelum ini dibangun itu kayak ada paranormal gitu yang menegokan supaya tempat ini bisa dibangun sesuatu. Okay. Tadinya beberapa kontraktor itu kayaknya mau membangun sini kayaknya berat gitu loh. Berat karena untuk nembusin atau nggali tanah aja ada susah. Terus peralatan kadang-kadang mati. Pekerja-pekerja juga banyak ngalami gangguan kayak gitu. Dan kemudian sampai ada paranormal yang saya lihat visualisasinya, dia komunikasi sama sosok buto ini supaya diperbolehkan untuk membangun tempat di sini. Dan akhirnya negosiasi itu berhasil. Sampai kemudian dibangunlah tempat ini. Tapi karena kesulitan finansial, akhirnya ya tempat ini jadi terbengkalai dan buto itu nggak jadi penjaga tapi malah jadi penguasa tempat ini gitu loh. Tadinya dia dinegokan itu ya biasalah kalau orang bangun gitu kan dijanjiin ya nanti kamu boleh kerja di sini, kamu boleh jaga di sini. Tapi ini gara-gara gedungnya kosong ya. Sampai sekarang dia bingung, saya jaga apa ini?
jaga secure parking. Tapi waktu itu paranormalnya bukan ini yang suka pakai jaket keramat. Kayaknya bukan sih, Pak. Oh, bukan. Itu belum ada itu dulu, itu belum ada itu kayaknya itu. Sambil saya coba lihat ya, apa sebenarnya yang menyebabkan kondisi gedung ini terbengkalai gitu ya. Kita coba lihat kartu. Kira-kira nanti keluar kartu apa gitu. Kartu yang keluar ternyata adalah reborn. Ini ya teman-teman ya kartunya ya. Reborn. Oke. Di sini kartu reborn itu keterangannya ada yang kisahnya berakhir namun meninggalkan memori dan inspirasi. Ada yang memulai hidupnya setelah mengalami deraan bertubi-tubi. Jadi ketika gedung ini kosong, ada yang memulai hidup baru di sini walaupun tidak secara walaupun secara kasat mata. Walaupun secara tak kasat mata. Gitu. Dan akhirnya dia sekarang menjadi juragan sukses, juragan apartemen untuk makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Dia nyewa-nyewain juga. Dia nyewa-nyewain juga tapi pakai uang gaib. Kalau mungkin ada gaib-gaib yang nonton ini pengen nyewa di sini bisa kontak ke siapa? Bisa, mungkin nanti bisa menghubungi di belakang ini ada nomornya. Kalau kita malah jadi agennya itu gimana? Iya, sorry. Ya, namanya juga kan saling membantu. Tapi kalau di lantai ini yang yang beda dari lantai tadi apa? Kalau yang saya lihat ini malah prajuritnya butonya yang ningrat itu udah mulai ngepung juga ini. Jadi kita kan ini udah lantai naik ke atas nih. Mungkin lantai paling atas tuh butonya yang ningrat itu tinggalnya di penthouse ya. Tinggalnya di penthouse dan di bawah-bawah ini udah prajuritnya ini. Yang rental di mana? Yang rental ya ada di sebelah selatan sana kayak gitu. Ada, aku lihat sih ini di sini. Ini mungkin kalau bisa disorot ke sini ini ada laki-laki. Coba dia. Ke sini ada laki-laki. Ini tangannya nggak ada ini. Yang mana? Di mana coba? Awas, becek. Coba kita ikutin Mas Yus ya. Mana? Ini dia di sini. Nggak nempel ke tembok? Enggak. Oh, oke. Dia di sini. Jadi visualisasinya dia kayak ini tapi tangannya nggak ada. Bisa ditanya? Oke, kita coba tanya ya. Pak? Lagi enak kali, lagi santai, lagi enak. Enggak. Ini sebentar. Kisahnya menarik sih ini. Karena dia kayak Pak. Kan? Apa itu? Aku dengar ada suara anak kecil nangis ya? Nggak ada. Pak? Nggak bisa salaman, nggak ada tangan. Aduh. Wah, ini. Hei. Ini bukan body shaming. Saya itu ngasih keterangan, saya ngasih informasi memang nggak ada tangannya. Dia kalau jadi karyawan absen fingerprint gimana? Tapi tangannya cuma nggak ada satu sih. Oh, iya. Jadi posisinya dia itu gini, tangannya nggak ada satu di sini itu. Kanan apa kiri? Sebelah sini kanan ini. Kiri dong itu. Itu kiri ya? Pokoknya sebelah sini. Lah. Sebelah sini nggak ada. Kenapa? Soalnya dia saya lihat pakai baju kontraktor. Kayaknya sih mungkin kecelakaan sih ini di sini. Iya, atau mungkin Pak. cosplay. Ini marah loh ini. Dia tahu cosplay loh ini. Iya, dia tahu. Pak, sorry. Teman saya nggak mau kurang ajar. Teman saya cuma pengen tahu, Bapak bisa komunikasi pakai pendulum ya? Bisa komunikasi pakai pendulum ini. Bisa gerakin. Bapak ngelihat aja, Bapak bisa gerakin pendulum ini kok. Ya. Bapak meninggal apakah karena sakit? Kalau misalnya tidak, goyangkan ke kiri. Kalau misalnya iya, goyangkan ke kanan. Tidak. Berarti bukan sakit ya. Anda kehilangan tangan kanan Anda. Sorry. Anda kehilangan tangan Anda. Bukan karena sakit ya. Oke. Karena kecelakaan? Oke, kecelakaan lalu lintas?
Iya. Oke, Pak. Dulu kerja di sini? Iya. Oke. Ceritanya gimana Bapak bisa kehilangan tangan Bapak? Aduh, kok Kenapa, Pak? ada yang nyakar. Ada yang nyakar? Nyakar di sini. Udah kelihatan bekas cakaran nggak? Nggak ada. Pas di sini. Kelihatannya kamu merinding aja. Memang traksi. Oh, kabur. Kabur? Saya belum nanya. Udah nggak ada. Bapak ini loh, kan tahu Udah itu nggak ada. demit. Silap mata langsung ser. Iya, tapi saya jadi nggak tahu tadi ada yang nyakar. Karena saya kan fokus ke sini. Iya. Nggak tahu sini tiba-tiba ada yang Bapak mau pergi, Pak, belum kita ajak ngobrol lebih lanjut. Tapi memang dia masih komunikasi di telinga saya. Oh, bisa. Bisa. Boleh sini aja, Pak, nggak apa-apa gitu. Kita Saya nggak. coba ya. Sini aja Pak, nggak apa-apa. Mohon maaf. Boleh nggak kesini lagi? Gerimis, Pak, di luar, Pak. Ntar masuk angin. Bapak dulu ya dia cuma bilang ya saya memang meninggal di sini. Jadi saya kehilangan tangan saya itu gara-gara kayak kepotong gerinda gitu. Kepotong gerinda. Jadi kan tahu yang buat Iya. besi itu kan. Tahu-tahu Kecelakaan kerja lah ya. kayak gitu terus kepotong gitu. Pendarahan banyak. BPJS-nya cair nggak? Kita tanya aja ya. Kan kecelakaan kerja. BPJS-nya cair nggak? Ngawur. Loh, kok bener loh, orang ngawur dia kan harus bayar. BPJS tiap bulan kan dia sudah bayar terus ya. Sensitif ini jaminan kematian loh. Kematiannya terjamin. Sudah Aku mau pasti nanya. mati. Oh iya. Aku mau nanya. Kan ini tadi tempat jadi rental-rentalan sewa. Bapak itu di sini jadi nyewa atau karena dia sebagai yang termasuk yang ikut bangun jadi dapat bonus 1 gratis gitu. Ya ini sih yang pasti dia tinggal di sini tapi nggak anu sih nggak nyawa sih, Nggak diganggu kan, Pak? nggak diganggu. Dia dihargai malah di sini karena ikut membangun bagi mereka membangun istana inilah gitu. Ya di alam sana pun dia masih dengan pakaian seperti itu ya, kalau ada yang rusak dibetulin sama dia. Oh, memang. Keran mampet dibetulin sama dia. Ngapain butuh keran? Kan mau Ngapain setan butuh keran? buat mandi. Ya kan nggak usah pakai keran. Nunggu hujan kan juga bisa. Baiklah, teman-teman, setelah ini kita akan lanjut ke spot selanjutnya. Kita lanjutkan Semediola TKP kita kali ini. Baiklah teman-teman, Bapak tahu saya sepanjang kita jalan ini saya merasakan sesuatu yang sangat beda, Pak. Apakah itu? Singunen. Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia itu apa gimana ya singunen itu ya teman-teman ya? Singunen itu kayak menggelinjang. kamu fobia ketinggian, terus ini Terus tempatnya tinggi, banyak bolong-bolong. Kayak bijimu bergetar. tempat biji itu ada kayak gitu loh. Gimana sih bahasa Indonesia apa itu ya? Iya, apa ya bahasa Indonesianya singun? Bitter, biji geter. Biji getar kayak HP ya. Tapi bener, maksudnya saya lebih fokus ke situ ya, lebih fokus ke keselamatan kita karena ini tempatnya rodok yap tuh yapan nih, yapan.
Kita berada di tempat ketinggian, saya nggak tahu ini lantai berapa kayak gitu, tapi yang pasti kita tadi naik terus menuju tempat yang lebih tinggi atau di lantai yang atas kayak gitu, karena kita juga penasaran. Dari tadi kita jalan itu di tiap lantai itu kayak ada yang ngambil-lambai kayak gitu, ambil-lambai. Tapi sih kayaknya suruh pergi sih. Bukan lambai-lambai gini dong. Iya, sus. Gak terima tamu udah malam. Kayak gitu. Tapi bentar, ini kan kalau ini memang digunakan seperti tempat menginap gitu, tempat tinggal yang memang disewa-sewain atau jual beli di dunia gaib. Ini jadi semacam tempat staycation juga gak? Tempat cuddling mereka gitu. Yang kayak mangga besar gitu. Ya, jaksel. Jaksel. Habis dari senop terus dibungkus ke sini nggak ada ya? Ya ada juga yang kayak gitu. Oh, ada juga yang kayak gitu. Tapi enggak, maksudnya kalau memang ini penuh, sebenarnya kebanyakan mereka ini dalam satu unit itu kayak kita nggak sih, maksudnya kayak apakah keluarga, apakah mereka sendiri anak kos? Pak, ini saya kasih tahu to the point aja ya, kondisi kita sekarang gimana gitu. You masuk ke sebuah tempat, ya, dan itu pada nggak welcome, kemudian manajemennya merasa terganggu gitu dan memerintahkan security-nya untuk ngusir. Itu yang terjadi sekarang sebenarnya. Tapi karena ini kita bodoh amat ya. Anda bodoh amat. Saya setengah mati. Saya tuh pengen bantu Pak, tapi saya tidak mampu. Anda singunan, saya sungunan Pak. Tapi ini mungkin teman-teman bisa lihat ya. Ini kalau bisa dilihat agak keliling gitu, ini kayak mungkin unitnya ya yang akan jadi unit kamar gitu kayaknya. Iya. Karena beda, tadi kan kita ceilingnya tinggi, ini ceilingnya kayak normal unit apartemen gitu. Ya. Apa Pak di sini yang Bapak lihat? Di tempat kita berdiri ini ada apa? Nggak ada apa-apa. Mereka ngepung kita. Hah? Mereka ngepung kita. Oh. Kita disuruh pergi. Iya mau pergi, bentar lagi bilang. Closing. Wih. Wah, teman-teman ini. Pak. Piye. Piye. Ojo dila. Lawan. Mikir kalian! Iya. Kita nggak ganggu. Tahu aku siapa? Kita nggak ganggu. Kita nggak. Mikir kalian. Menjauh dari sini. Ojo ladeni Pak, wis. Wis toh, rasa. Enggak tahu aku siapa. Rasa ladeni wis. Lepasin! Wis. Pak, wis Pak. Lo apa lo? Wis. Enggak tahu aku pangeran. Wis. Aku senopati. Wis. Rawertit wis. Ora layak. Pergi. Wis. Pak, wis. Berani dekat selangkah. Aku yang kesana. Wis. Pak. Maju kamu. Maju sini. Wis. Pak. Wis Pak. Ojo. Kamu pengen lihat hantu kan? Ojo. Kamu pengen lihat hantu kan? Pak. Ayo kamu. Pak, eleng Pak. Kamu berani sama aku? Hapus kamu. Bawa bumi. Mati woy. Pak. Tolong mah. Hantu kan? Wis Hantu kan? Wis cukup Pak. Kau pilih hantu kan? Wis Pak. Kasih tunjuk kamu. Kasih tunjuk kamu. Wis. Sini tanganmu. Sini. Hantu bisa dipadatkan. Hantu ada wujudnya.
Lihat tangan kamu sekarang. Lihat tangan kamu sekarang. Buka. Tunjukin ke mereka. Tunjukin. Ya teman-teman. Itu hantu yang ada di sini. Kamu padatkan semuanya. Pak, wes Pak. Pak. Pak ya. Oke, aman ya. Boleh. Teman-teman, kita udahin dulu episode kali ini. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu lagi.